Perkenalkan, Nama saya Skill Cahaya Besar. Kita tinggi di sekiran. Syaikhul Jaya Pratama. Muhammad Fadil Pratama. Inilah kisah saya. Tujuan dari video ini adalah untuk menunjukkan bahwa membaca dapat mengubah kebiasaan kita. Sebagai salah satu negara tentang minat baca masyarakat Indonesia dan yang populer dibandingkan dengan negara-negara lain. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Pratama. Dan saya Skill Cahaya Besar. Di kesempatan kali ini, kami ingin mewawancarai seorang ibu. Boleh ibu namanya siapa? Perkenalkan, nama Ibu Devi Mardiana, beserta dengan pendidikan. Oke, baik. Jadi Ibu di wawancara kali ini kami memiliki tujuan untuk mengetahui apakah membaca benar-benar bisa merubah status seseorang. Nah, jadi kami memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, kebiasaan membaca benar-benar bisa merubah status seseorang. Baik. Jadi kebiasaan membaca ini pastinya dapat mengubah status orang gitu ya. Sangat bisa sekali. Karena membaca tidak hanya mencari informasi atau mendapatkan informasi, tapi juga mengubah cara berpikir seseorang. Seseorang biasanya yang suka membaca itu dia akan lebih reflektif, tidak emosional, dia akan berpikir dulu sebelum bertindak. Seperti itu kan. Dia memiliki cara berpikir yang sistematis. Dan pastinya dengan dia sering membaca berbagai macam buku atau berbagai macam sumber, dia akan memiliki pola pikir yang berbeda. Jadi pastinya akan mengubah cara dia menghadapi masalah dan kehidupan seharian. Selanjutnya kita punya pertanyaan, apakah Ibu pernah melihat seorang siswa atau siswi yang benar-benar berubah setelah mulai membaca? Ada murid ibu pada saat itu dia awalnya tidak suka membaca gitu ya, tapi dengan akhirnya dia mulai menyukai membaca, cara dia memecahkan masalah itu dia berubah. Artinya dengan membaca dia mendapatkan banyak informasi, kemudian kosakata yang dia dapatkan dari berbagai sumber semakin berkembang. Jadi saat dia berkomunikasi, saat dia mengerjakan tugas, dia tidak mengalami kesulitan. Jadi dia mulai suka menulis, kemudian kata bahasanya juga bagus, ya. Karena itu kan kebiasaan membaca yang bisa menjadi seseorang yang tadinya tidak rajin, jadi rajin dia tetap untuk mencari informasi ini dan lain-lain. Artinya pastinya akan membuat siswa ini semakin punya semangat untuk belajar. Nah, selanjutnya, apa saja sikap yang terbawa atau yang berubah ketika siswa mulai membaca? Banyak sih. Yang pertama itu pastinya cara dia berkomunikasi. Artinya cara dia berkomunikasi tata bahasanya dia bagus. Kenapa? Karena dengan kosakata yang dia peroleh dari bacaan dari berbagai macam sumber, ya, dia bisa menggunakan itu untuk dia berkomunikasi dengan baik. Kemudian dia lebih sistematis. Artinya saat dia mengungkapkan pendapat dia atau baik secara lisan maupun tertulis, tertata gitu. Karena itu kan kebiasaan dia membaca. Kemudian yang berikutnya adalah dia bisa menerima perbedaan atau perubahan baru dalam kehidupan dia. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, apa kondisi cara agar siswa itu jadi lebih ingat
Membacanya Jadi suka membaca. ya, bisa membaca dan tidak mudah lupa. Oke, kunci seseorang atau anak suka membaca gitu ya. Kuncinya yang pertama adalah konsisten. Oh, berarti rajin gitu ya? Ya, rajin konsisten artinya saat dia sudah awalnya mungkin dia nggak suka membaca, gitu ya. Tapi karena dia punya semangat atau punya semangat dalam diri untuk mendorong dia membaca, ini dia suka membaca. Kemudian punya waktu khusus untuk membaca. Gitu. Yang belum pikir? Iya, karena kalau tidak dipaksakan punya waktu khusus, dia tidak akan tidak punya waktu untuk membaca. Akhirnya apa? Rasa suka ini loh. Ya, kemudian dia harus bisa mengatur perhatian atau meminimalisir distraksi atau gangguan dari sekitarnya. Ya fokus itu berarti. Ya, jadi supaya dia tetap suka ya, pastinya selain bukan yang sesuai disebutkan, harus mulai memilih jenis-jenis buku, judul buku, jenis buku atau genre apapun, tidak hanya misalnya yang buku bacaan, tapi di luar itu akan semakin dia memicu dia semangat untuk membaca dan terus membaca. Berarti kayak bukan buku pelajaran gitu ya? Iya. Jadi membaca itu semua buku, Iya, semua buku hanya fiksi atau non fiksi, semua masalah apapun, tidak dalam bentuk buku fiksi atau dalam bentuk buku elektronik kayak gitu boleh baca jurnal apapun. Dan itu seperti kalian ini itu sangat masa yang sangat penting untuk menyukai. Pertanyaan yang terakhir itu, apa pesan untuk anak-anak yang tadinya itu kayak malas membaca, jadi mau mendorong mereka untuk membaca gitu? Oke, ingat jangan tunggu suka dulu membaca, tapi harus mendorong diri sendiri untuk membaca dulu. Dengan dia membaca terus, akhirnya timbul rasa suka. Ya, karena apa? Membaca itu seperti bercermin. Artinya saat sudah sering kita membaca buku berulang kali, itu seperti kita mengenal diri kita sendiri. Yang pastinya dengan membaca itu membuat kita itu berpikir sebelum bertindak. Ini banyak manfaatnya. Jadi teruslah membaca. Jangan pernah berhenti membaca. Terima kasih atas Jawaban dari pertanyaan kamu. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Dari drama dan wawancara yang kami tampilkan, kami belajar bahwa membaca dapat mengubah perilaku menjadi lebih baik. Dengan membaca, kita menjadi lebih disiplin. berpikir terbuka dan lagi mencari. Sekian video dan wawancara dari kelompok Atik. Semoga video ini membuat kita semakin terdorong untuk rajin membaca dan dapat mengubah kebiasaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.